Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Nawana Putri dengan NIM A1A022054 dari jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Prodi Ekonomi Pembangunan, semester 1, kelas B. Di sini saya ingin menjelaskan makalah saya dengan judul nilai moral terhadap rencana Tuhan yang tidak diinginkan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menulis makalah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya. Di sini terdapat dari judulnya kita mengambil nilai moral dan terhadap rencana Tuhan yang tidak diinginkan. Sebelumnya saya akan membahas nilai moral. Apa sih nilai moral? Nilai moral dalam bahasa Latin yaitu moralitas, atau bahasa Arabnya akhlak. Ini tentang ajaran baik buruk yang diterima masyarakat umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Nilai moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup secara kooperatif dalam suatu kelompok. Nah, nilai moral ini di mana kita sebagai individu memiliki sikap untuk bersikap umum. Nah, secara etimologi, moral berasal dari bahasa Latin mos, yaitu jamak atau mores, yang berarti kebiasaan atau adat. Kata mos dalam bahasa Latin sama artinya dengan kata ethos dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia, moral menentukan sebuah batasan-batasan dari sifat peran individu, kehendak atau pendapat atau batasan perbuatan yang layak dan dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk. Nah, nilai moral ini juga sering disebut dengan kata etika. Jadi, nilai moral ini bagaimana kita bersikap, memiliki peran untuk menjalankan kehidupan di masyarakat. Selanjutnya, tentang pokok pembahasan dari judul saya yang kedua, yaitu rencana Tuhan yang tidak diinginkan. Berpikir apa sih maksudnya dari rencana Tuhan yang tidak diinginkan? Nah, maksud saya di sini rencana Tuhan yang tidak diinginkan yaitu bagaimana takdir Tuhan yang harus kita terima dengan lapang dada. Yang tidak diinginkan, contohnya yang saya ambil yaitu bencana alam. Karena bencana alam tersebut adalah takdir Tuhan yang tidak bisa kita hindari, tetapi kan kita tidak menginginkan hal tersebut gitu. Siapa sih yang mau rumahnya kebanjiran? Siapa sih yang mau mengungsi? Jadi kan itu pokok pembahasan maksud saya tentang rencana Tuhan yang tidak diinginkan. Nah, bencana alam termasuk ke dalam takdir mubram. Dalam agama dikatakan takdir mubram. Manusia tidak dapat menghindari takdir ini yang sudah ditetapkan dari kehendak Tuhan. Karena Allah menggariskan dalam Lauhul Mahfuz, takdir mubram adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. Semua itu hanya Allah yang mengetahuinya. Takdir ini hanya Tuhan yang mengetahui kapan terjadinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22. Indonesia akhir-akhir ini diuji dengan maraknya bencana alam yang terjadi. Munculnya fenomena yang relatif sama pada hampir di setiap bencana. Banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi di bawah tenda darurat. Tidak sedikit juga mereka yang kehilangan mata pencahariannya. Sesungguhnya Allah menghendaki hambanya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Dia melarang berputus asa, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar hambanya menjadi pribadi yang indah. Sebagai hamba Allah, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan. Cobaan berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal ini merupakan sunatullah
yang berlaku di setiap insan yang beriman maupun kafir. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nabiyyah ayat 35. Di sini jadi kita pasti akan mengalami namanya bencana itu, karena bencana tersebut adalah, kembali lagi, bencana alam tersebut adalah takdir Allah yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Selanjutnya, bagaimana cara kita bersikap terhadap nilai moral tersebut dalam rencana Tuhan atau takdir mubram tadi ini. Nah, saya membuat dalam 2 versi. Yang pertama, baik dari sisi seseorang yang terkena bencana tersebut, dia yang terdampak bencana tersebut, dia yang rumahnya kebanjiran, dia yang mata pencahariannya hilang karena bencana alam ini, entah itu banjir, gempa yang bakalan sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, kita harus berpegang teguh kepada agama, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dan hakiki di dunia dan akhirat. Tertulis dalam Quran surat An-Anfal ayat 24 dan Quran surat Hud ayat 3. Seorang hamba dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya. Dengan demikian, masalah apapun yang dihadapinya di dunia tidak akan membuatnya merasa mengeluh atau stres, apalagi berputus asa. Hal ini disebabkan karena keimanan yang kuat kepada Allah dapat membuat seorang hamba yang yakin bahwa apapun ketetapan Allah berlaku untuk dirinya itu adalah yang terbaik, dan keyakinan ini pula Allah Subhanahu wa taala akan memberinya balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwa. Quran surat At-Takhabun ayat 11. Yang kedua, ada sifat optimis. Sifat optimis di mana akan ada hari esok yang lebih baik yang perlu ditunjukkan. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi bencana pada hari ini akan ada hari esok yang lebih baik. Entah itu menerima bantuan, entah itu keadaan mulai membaik. Kita harus optimis bahwa semua itu akan berlalu. Dan yang ketiga adalah menjadikan musibah dan cobaan tersebut sebagai sebab untuk menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin nih kalau kekuasaan Allah itu memang beneran ada, memang beneran sedahsyat itu. Jadi kita setelah menghadapinya langsung, jadi kita lebih taat, lebih patuh kepada ketetapan Allah. Selanjutnya, dari sudut pandang orang yang tidak terdampak pada musibah, seperti saya sendiri mungkin mahasiswa yang rumahnya tidak terkena banjir, atau alhamdulillah yang tidak terdampak pada bencana alam tersebut. Kita harus memiliki rasa kemanusiaan, rasa senasib sepenanggungan, di mana kita harus saling membantu, tolong menolong. Itulah nilai moral yang bisa kita buktikan keberadaannya. Dengan banyaknya mahasiswa yang turun ke jalan untuk meminta bantuan, untuk menyumbangkan beberapa hal yang ia punya yang masih layak digunakan, yang dapat disumbangkan untuk korban yang terdampak pada musibah tersebut. Jadi kita punya empati, kita punya rasa kemanusiaan untuk saling menolong, saling membantu. Ini berarti yang teruji dari musibah di suatu daerah bukan hanya orang-orang yang berada di daerah tersebut, tetapi kita semua. Persoalan bencana di berbagai daerah adalah persoalan yang sangat besar yang bisa terjadi. Bisa jadi pemerintah tidak sanggup mengatasinya seorang diri. Oleh karena itu, butuh partisipasi semua pihak tanpa saling menuduh atau tuduhan-tuduhan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan penyelenggaraan, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Sekian pembahasan materi dari makalah saya yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kajian tentang makalah ini yang kurang jelas. Saya tutup dengan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.